Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 hektare lebih hutan penelitian Universitas Mula Warman di Samarinda dirusak orang tak dikenal. Reka ulang penganiayaan yang berujung tewasnya seorang ASN di Balikpapan. Ada hadiah 5 miliar rupiah untuk warga yang taat bayar pajak kendaraan. Taman Wisata Sungai Dumaring di Kecamatan Talisayan ini merupakan salah satu objek yang jadi incaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Objek wisata ini diincar dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Saat ini, retribusi di objek wisata tersebut masih ditangani pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kampung. Dari catatan Dinas Pariwisata, sepanjang tahun 2024, retribusi dari objek wisata telah mencapai 435 juta rupiah. Jumlah ini diyakini masih bisa dinaikkan jika sejumlah potensi yang dimilikinya bisa dikembangkan. Dinas ini pun tidak berharap peningkatan PAD tidak drastis namun harus ada. Kalau tidak salah untuk tahun 2024 akhir itu kita dapat 435 juta retribusi itu. Kemudian yang akan datang kita tidak perlu menambah tinggi target, tapi kami akan semaksimal mungkin untuk meningkatkan retribusi itu lebih dari 400. Harapan kita lebih dari 500 juta tahun 2025 yang akan datang. Dalam kondisi begini pun kita usahakan tetap meningkat lebih dari tahun 2024. Hingga saat ini Pemkab Berau memiliki 227 objek wisata yang ikut menyumbang pendapatan asli daerah. Ratusan objek wisata inilah yang kini jadi andalan meraup penghasilan sekaligus mensejahterakan masyarakat sekitar lokasi wisata. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim melakukan inspeksi mendadak atau sidak di kantor Samsat Jalan M. Yamin, Samarinda Utara. Tujuannya yakni untuk melihat sistem layanan di kantor tersebut. Dari sidak ini terungkap jika Samsat berupaya meningkatkan ketaatan membayar pajak. Salah satu rangsangan yang diberikan yakni dengan menyiapkan hadiah hingga 5 miliar rupiah kepada pemilik kendaraan yang taat membayar pajak. Ada door prize, tahun ini ada 5 miliar. Insya Allah nanti diundi secara sistem untuk kepada wajib pajak semuanya yang taat dan patuh. Gunakan fasilitas yang ada ini hanya 3 bulan, mulai dari hari ini tanggal 8 April sampai dengan 30 Juni 2025 kepada seluruh masyarakat dimanapun berada di penjuru Kalimantan Timur ini. Di antara pemilik kendaraan mengaku sistem pembayaran pajak kendaraan tidak terlalu sulit. Mereka pun tidak diberikan denda meski pembayaran pajaknya sudah terlambat. 5 tahun KT ya? Nggih. Untuk pembayaran seperti apa hari ini tadi Pak? Alhamdulillah lancar aja. Lancar aja ya. Pak, ada informasi nggak Bapak ketahui tentang adanya penghapusan denda dan sebagainya Pak? Alhamdulillah Nggak ada ya. Tadi bayar berapa nih Pak? 360 ribu. Ya. Ini mobil apa motor? motor Pak. Motor ya. Di luar denda atau ada dendanya tertulis itu Pak? Enggak ada denda sih.
Pemerintah provinsi berharap upaya Samsat untuk menarik pajak kendaraan mendapat respons dari warga. Lebih-lebih lembaga ini pun telah menyiapkan hadiah hingga miliaran rupiah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pangkalan Angkatan Udara Lanut Domber Balikpapan terus memperkuat sistem pertahanan udara. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni dengan membangun pusat kendali udara dengan sistem pertahanan pintar. Sistem itu terbagi menjadi dua, yakni hard power seperti kelengkapan sistem teknologi persenjataan dan soft power berupa sistem sosial dan diplomasi. Dan Lanut Domber Balikpapan menyatakan sistem pintar pertahanan udara ini sangat diperlukan dan mendesak. Lebih-lebih setelah kawasan Sepaku Penajam Pasir Utara ditetapkan menjadi ibu kota negara. Di langkah awal, Lanut Domber sudah menyiapkan sarana pendukung seperti pemasangan alat sensor radar yang berfungsi memantau perkembangan IKN. Event semuanya masih berlanjut, jadi memang kita dilihat dari aspek udaranya, kita sudah mencoba menyiapkan infrastruktur yang ada, terutama yang saya sampaikan sebelumnya, kita memasang alat sensor surveillance, dalam hal ini radar, yang bisa menjadi mata kita di udara, khususnya untuk bisa memayungi seluruh wilayah di IKN. Kemudian juga sempat saya sampaikan ada perencanaan dari pusat, akan memasang sistem pertahanan udara juga di IKN. Memang belum bisa saya sampaikan detail karena masih dalam perencanaan dan juga itu masuk suatu hal yang classified. Namun pembangunan smart defense kita memadukan antara hard power dengan soft power plus kalau menurut konsepnya Kemhan dengan aspek diplomasi. Jadi kita sekarang merintis di hard powernya, bagaimana pembangunan sarana prasarana infrastrukturnya, kemudian soft powernya sesuai dengan slogan disampaikan oleh Kasau, slogan ampuh. Saat ini pembangunan ibu kota negara Nusantara masih berlangsung. Jika ibu kota sepenuhnya sudah berpindah, maka sistem pertahanan kokoh dan mutakhir sangat diperlukan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.